0814964132 dan aku biasa dipanggil Sila. Aku merupakan seorang mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi dan aku berasal dari Jawa Barat, tepatnya di Kota Depok. Dan usia aku saat ini 19 tahun. Uh, Pada video ini aku bakalan ngebahas tentang kepemimpinan, khususnya dari sudut pandang aku sebagai mahasiswa yang masih mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin di masa depan dan masih belajar tentang kepemimpinan. Dan melalui video ini saya akan belajar mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan, khususnya di bidang bisnis. Oke, pertama latar belakang. Sejujurnya aku belum pernah menjadi seorang pemimpin secara langsung, apalagi dalam konteks formal seperti organisasi atau bisnis. Tapi bukan berarti aku tuh nggak ada pandangan tentang kepemimpinan. Nah, sebagai mahasiswa, aku banyak belajar mengenai kepemimpinan melalui pengalaman observasi, baik dari lingkungan kampus maupun dari tokoh-tokoh di sekitar aku gitu. Nah, dari situ aku menyadari bahwa kepemimpinan tuh nggak hanya dimulai dari jabatan, tapi juga dari sikap, dari pola pikir dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, karena itu meskipun aku belum memiliki pengalaman sebagai pemimpin secara langsung, uh, aku tetap mempersiapkan diri kayak gimana sih nanti ketika aku menjadi seorang pemimpin. Aku juga masih banyak belajar juga dari situ. Dan di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang sudut pandang aku, gimana sih kalau nanti aku menjadi seorang pemimpin dan apa sih yang bakal aku persiapkan ketika nanti aku menjadi seorang pemimpin khususnya di bidang bisnis. Oke, selanjutnya yaitu visi kepemimpinan aku di bidang bisnis. Nah, jika suatu saat nanti aku menjadi seorang pemimpin khususnya di bidang bisnis, uh, visi kepemimpinan aku tuh adalah membangun bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan orang-orang di dalamnya. Dan menurut aku, bisnis yang baik tuh bisnis yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, saling menghargai, lalu memberi ruang untuk tumbuh bersama antara pemimpin dan karyawan. Dan pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai sosok yang mampu membangun kepercayaan. Dengan visi tersebut, saya berharap bisnis yang saya pimpin nantinya dapat berkembang secara berkelanjutan, baik dari sisi finansial maupun nilai kemanusiaan. Oke, selanjutnya yaitu misi dan strategi kepemimpinan yang bakal aku terapin untuk mencapai visi tersebut. Aku punya beberapa misi sih. Yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan komunikatif, sehingga setiap karyawan itu merasa aman untuk menyampaikan pendapat. Dan yang kedua itu menghargai setiap kontribusi karyawan, sekecil apapun perannya. Karena aku percaya keberhasilan bisnis adalah hasil kerja tim. Dan ketiga itu mendorong karyawan untuk terus belajar dan berkembang. Dan yang terakhir, aku akan menjaga komunikasi yang jujur dan jelas tentunya. Strategi yang aku terapin itu lebih banyak mendengarkan daripada memerintah, memimpin dengan bercontoh, membangun kerjasama tim, serta melakukan evaluasi dan feedback secara rutin. Oke, selanjutnya itu adalah awal memulai proses memimpin. Nah, apabila aku menjadi seorang pemimpin, langkah awal yang bakal aku lakuin adalah mengenal orang-orang yang aku pimpin. Lalu aku pengen memahami karakter, cara kerja, dan kebutuhan masing-masing individu. Karena
Menurut aku pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengenal timnya sebagai manusia, bukan hanya sebagai pekerja. Setelah itu aku bakalan membangun komunikasi yang baik dan menjelaskan tujuan serta arah bisnis secara jelas agar semua pihak itu memiliki pemahaman yang sama. Bagi aku kepemimpinan yang baik ya dimulai dari keteladanan diri sendiri. Dan selanjutnya itu gimana sih cara aku menyampaikan visi misi aku ke tim. Nah, dalam menyampaikan visi misi kepada tim, aku bakal menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan pesan yang disampaikan itu tidak menimbulkan kebingungan. Aku juga akan melibatkan karyawan melalui diskusi atau meeting kecil, sehingga mereka tuh nggak hanya mendengar tapi juga merasa dilibatkan dalam proses pencapaian tujuan. Dengan cara ini karyawan akan merasa menjadi bagian penting dari bisnis yang dijalankan. Nah, menurut aku visi dan misi akan lebih kuat jika dipahami dan dijelaskan bersama. Oke, selanjutnya cara menghadapi masalah internal ataupun eksternal yang akan datang. Nah, dalam menjalankan bisnis, masalah merupakan hal yang wajar kan ya, dan hal yang nggak bisa dihindari gitu. Nah, untuk masalah internal sendiri seperti miskomunikasi, perbedaan pendapat, aku bakal menyelesaikan melalui diskusi terbuka, mendengarkan semua pihak secara adil. Nah, sedangkan untuk masalah eksternal kayak komplain pelanggan atau persaingan bisnis, aku bakalan fokus pada evaluasi dan perbaikan, bukan mencari siapa yang salah. Karena aku percaya bahwa setiap masalah dapat menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas bisnis. Oke, selanjutnya adalah gaya kepemimpinan yang bakal aku terapin, yaitu gaya kepemimpinan demokratis, di mana setiap karyawan akan dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan tanpa menghilangkan peran pemimpin sebagai penentu arah. Karena menurut aku gaya kepemimpinan demokratis ini mampu menciptakan rasa memiliki, meningkatkan kepercayaan dan membangun kerjasama tim yang lebih solid, dan dengan begitu suasana kerja akan menjadi lebih positif dan produktif. Oke, selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ini, aku akan mengumpulkan informasi dan masukan dari tim. Lalu aku akan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari keputusan tersebut. Setelah itu, aku akan mengambil keputusan secara rasional dan transparan, serta menjelaskan alasan dibalik keputusan yang aku ambil ini agar dapat dipahami bersama. Dengan cara ini, keputusan yang dibuat itu nggak hanya bersifat sepihak, tapi juga mendapat dukungan dari tim. Nah, hal terakhir yaitu implementasi kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah aku mempelajari konsep kepemimpinan dan nilai-nilai yang aku akan terapkan di kehidupan sehari-hari adalah tanggung jawab, empati, disiplin, komunikatif, dan manajemen waktu yang baik. Nah, karena disiplin itu menjadi salah satu hal utama untuk mencapai suatu rencana dan tujuan kita. Karena tanpa itu tujuan dan rencana akan sulit dicapai. Karena aku belajar untuk konsisten akan tanggung jawab, baik di lingkungan pekerjaan, kampus, maupun kehidupan sosial. Nah, selain itu manajemen waktu yang baik membantu aku menentukan prioritas, menyelesaikan tugas secara tepat waktu, dan menjaga keseimbangan antara akademik dan aktivitas lainnya. Karena aku percaya bahwa kepemimpinan gak hanya tentang memimpin orang lain, tetapi juga memimpin diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab sebagai bekal menjadi pemimpin di masa depan. Oke guys, mungkin itu aja pembahasan terkait gambaran aku ketika menjadi seorang pemimpin. Thank you guys for watching. Have a good day. See you.